Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna dari makhluk hidup yang lainnya. Namun, seringkali apa yang dilakukan oleh manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup, misalnya seperti pencemaran lingkungan limbah pabrik, polusi udara, banjir, serta penebangan hutan. Kerusakan yang ada di alam semesta semakin parah dan membuat bumi kita dalam bahaya global warming yang sangat merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utamanya yaitu manusia, terutama perilaku yang merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia banyak sekali, yaitu membuang limbah sampah dengan sembarangan, menebang pohon tanpa dipilih dahulu yang mana yang sudah boleh ditebang dan mana yang belum. Kita sebagai khalifah di bumi, pemimpin di bumi, sepatutnya kita menjaga dan melestarikan bumi ini untuk cucu kita nanti, yaitu dengan cara membuang sampah di tempat sampah dan melakukan tindakan reboisasi. Bencana bisa terjadi di mana-mana, di suatu lokasi atau daerah tertentu, bahkan di belahan bumi tertentu. Demikian halnya dengan kerusakan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, daerah tertentu, bahkan negara tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi ini untuk manusia sebagaimana firman-Nya. Dialah Allah yang menjadikan untukmu segala yang ada di bumi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Boleh jadi bencana banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya yang terjadi di negeri ini adalah sebagai akibat dari kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Allah berfirman yang artinya, "Dan carilah pada apa yang Allah telah berikan kepadamu kebahagiaan kampung akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Serta berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Marilah kita semua sama-sama menjaga dan merawat lingkungan alam, mulai dari hal yang terkecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, karena dampak dari kerusakan lingkungan yaitu sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari dan merugikan bagi generasi-generasi penerus. Kalau bukan kita manusia yang merawat, lalu siapa lagi? Seperti yang telah kita ketahui, sekarang ini kondisi lingkungan di sekitar kita sudah mulai mengkhawatirkan. Kerusakan lingkungan sebenarnya karena ulah manusia sendiri, bukan karena faktor lain. Contohnya adalah banyak pohon yang ditebang tanpa melakukan penanaman kembali atau reboisasi, pembakaran hutan yang akan digunakan untuk melakukan pembangunan, lahan berpindah-pindah, dan lain sebagainya. Semua itu adalah beberapa faktor yang membuat hutan rusak. Semakin rusak hutan, semakin pula rusak lingkungan kita. Sedikit demi sedikit, kerusakannya sudah semakin parah. Pemerintah memang sudah mengeluarkan peraturan untuk menekan kerusakan lingkungan, tapi masih saja ada banyak oknum-oknum yang bertindak semaunya sendiri. Dampak dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh manusia sangatlah beragam bagi lingkungan
maupun bagi flora dan fauna. Dampak bagi lingkungan seperti pemanasan global atau global warming, banjir, pencemaran udara, pencemaran lingkungan, dan masih banyak lagi. Sedangkan dampak bagi flora dan fauna yaitu terancamnya habitat mereka yang membuat maraknya flora dan fauna menjadi langka. Untuk mencegah terjadinya bencana yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, kita harus menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan dari sampah, menanam pohon di sekitar tempat tinggal, dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat kita lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan kita. Bila kita cermati antara komponen yang satu dengan komponen yang lain saling terikat dan terkait. Misalnya, Allah menjadikan oksigen yang merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan juga binatang, yang dihirup oleh manusia saat berlangsungnya proses pernafasan, dan kemudian manusia mengeluarkan karbon dioksida yang sangat diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian binatang menjadikan tumbuhan sebagai makanan mereka. Jadi antara manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan mempunyai hubungan yang saling terikat dan terkait. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan hidup agar makhluk hidup yang ada di bumi ini tidak punah. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan gunung